Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin, amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudari rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita tadabbur menghayati, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sampai pada surat Al-Baqarah ayat 17 yang nanti kita bahas sampai lanjut ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naran falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Yang artinya masaluhum, perumpamaan mereka orang-orang munafik, kamatsalil ladzi istawqada nara, seperti orang yang menyalakan api. Falamma adaa'at, dan tatkala api itu menyala dan menyinari mahaulahu, yang ada di sekelilingnya. Dhahaballahu binurihim, Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan cahaya api itu dari mereka. Wa tarakahum fi dhulumatin, dan Allah membiarkan mereka dalam kegelapan. La yubsirun, tidak melihat apapun. Bapak Ibu rahimakumullah, perumpamaan orang munafik ini menjadi pelajaran bagi siapapun yang datang setelahnya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh manusia hingga akhir zaman. Maksudnya apa? Idealnya orang itu beriman kepada Allah dalam rangka untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah mendapatkan ridho dari Allah, nanti dia akan masuk surga. Umumnya orang itu hidup di dunia, mencari dunia, dan ingin bahagia di dunia. Apa ada yang kemudian ingin bahagia dunia dan akhirat? Ada. Tapi ada yang hanya ingin dunia saja, tidak mau akhirat. Itulah orang kafir. Ada yang ingin dunia, ingin akhirat. Nah, itulah orang yang beriman. Namun kadang-kadang orang yang beriman itu menjadikan dunia ini sebagai ladang untuk berjuang. Jadi nanti dunianya dapat ya syukur, enggak juga syukur. Karena memang cita-citanya adalah berjuang di dunia untuk kemudian bahagia di akhirat. Maka mereka yang tujuannya akhirat, bahagianya dunia akhirat. Kenapa? Karena perjalanan itu akan bahagia kalau tujuannya membahagiakan. Tapi perjalanan itu akan menyengsarakan kalau tujuannya menyengsarakan. Bapak Ibu rahimakumullah, sama-sama naik bis. Bisnya bagus. Pemandangan kanan kiri indah. Ada taman, ada bukit, ada sawah ladang. Tapi apakah dua kelompok yang sama-sama naik bis itu hasilnya dan perasaannya sama? Pasti beda. Yang bahagia adalah yang yakin
nanti di sana ada taman yang indah dan bisa bermain-main. Dan yang satu lagi yakin nanti di sana akan ada hukuman penjara. Jadi sama-sama naik kendaraan, kendaraannya sama-sama enak, tapi yang satu yakin nanti di sana ada penjara. Nah, yang satu yakin nanti di sana akan ada taman yang indah dan makan enak. Pasti perjalanan itu sudah beda. Yang satu sangat bahagia, nyanyi-nyanyi mungkin, dan yang satu malah nangis. Padahal sama-sama enak bisnya, sama-sama enak. Tapi kenapa yang satu bahagia dan yang satu sengsara? Yang membedakan adalah tujuannya. Kalau ujung-ujungnya nanti beda, pasti perjalanan itu akan beda. Makanya orang yang bahagia di akhirat, dunianya pasti akan bahagia. Tapi orang yang sengsara di akhirat, dunianya pasti sengsara. Bapak Ibu rahimakumullah, di dunia ini siapa yang paling banyak mencari hiburan? Apakah dia orang yang beriman atau bukan orang yang beriman? Yang paling banyak mencari hiburan adalah orang yang imannya lemah. Entah itu orang kafir atau orang-orang yang imannya lemah. Dia mencari hiburan di mana? Di tempat-tempat yang tidak ada manfaatnya. Atau kadang tempat-tempat itu malah penuh dengan dosa. Nah, contohnya ya kita sudah paham lah tempat-tempat hiburan itu. Kenapa mereka butuh hiburan? Orang yang bahagia tidak butuh hiburan. Tapi orang yang sengsara, sumpah dia butuh hiburan. Berarti apa? Mereka yang banyak hiburan dan butuh hiburan itu karena dunianya sumpah. Kenapa dunianya sumpah? Susah. Nah, karena ujung-ujungnya itu sengsara, masuk neraka. Maka dunianya sengsara. Tapi mereka yang yakin akan masuk surga, karena dia sudah melakukan apa yang menjadi perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, maka dia sangat berharap kepada Allah. Maka dunianya akan bahagia. Sebab apa? Ujung-ujungnya adalah bahagia. Yaitu dia punya harapan yang kuat untuk bisa masuk surga. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, orang munafik ini tujuannya hanya dunia. Kalau dalam Al-Quran surat An-Nisa disebutkan dengan yabdahunal izzah, mereka mencari kemuliaan dunia, entah harta atau tahta, entah itu jabatan atau kekayaan. Maka mereka menjadi munafik. Kadang bergabung dengan orang kafir supaya dapat bagian dari kekayaan dan kekuasaan. Kadang bergabung dengan orang Islam supaya dapat kekuasaan atau kekayaan. Zaman Nabi yang kemudian menjadi sebab turunnya ayat ini, perumpamaan orang munafik. Tapi yang satu ujungnya baik, nah yang satu ujungnya jelek. Imam Tabari menceritakan dalam tafsirnya, ada dua orang munafik di Madinah. Nah, orang munafik ini hidup bersama Rasulullah di Madinah. Tapi awal-awal Islam di Madinah itu sahabat Nabi miskin-miskin, melarat-melarat, banyak yang membenci, hidupnya susah secara materi. Tentu secara batin mereka sangat bahagia dengan iman. Tapi iman itu kan bukan makanan dia. Mereka itu nyarinya makanan kok. Maka orang-orang munafik di Madinah ini kabur. Mereka pergi ke Mekah. Nah, di Mekah itu ada orang-orang kafir.
Jadi tahun kedua, ketiga Hijriah di Mekah itu dikuasai oleh orang-orang kafir. Nah, orang-orang kafir di Mekah itu kaya raya. Sebab apa? Mereka mendapatkan rampasan kekayaan. Mereka sendiri sudah kaya, dapat rampasan kekayaan. Sahabat Nabi Utsman bin Affan itu kaya raya di Mekah. Abdurrahman bin Auf itu kaya raya di Mekah. Terus sahabat Nabi Suhaib bin Sinan Ar-Rumi itu kaya raya. Jadi 3 sahabat Nabi ini saja itu kekayaannya itu luar biasa banyaknya di Mekah. Semuanya itu ditinggal, tidak ada yang dibawa. Terus kemana kekayaan ini? Ya diambil sama orang-orang kafir Quraisy. Diambil gratis. Tidak perlu ganti. Salah dewe ditinggal. Enggak ya? Sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf itu terkaya, masih muda, kaya raya di Mekah. Nah, orang-orang kafir Quraisy itu ngerti, Abdurrahman bin Auf ini pasti akan kabur dari Mekah ini. Maka Abdurrahman bin Auf ini ditantang. Wahai Abdurrahman, kamu pasti akan kabur ke Madinah. Emangnya kenapa? Itu kan urusanku. Wahai Abdurrahman, aku tidak butuh dengan agamamu dan nyawamu. Kalau kamu mau pergi silahkan. Tapi yang penting adalah kekayaanmu jangan dibawa sedikit pun. Sebab apa? Ini kekayaan Mekah. Jangan dibawa kemana-mana. Kalau kamu ingin tetap kaya berarti tetap di Mekah. Kalau ingin pindah silahkan. Tapi kekayaan ditinggal. Abdurrahman bin Auf terus pulang menemui istrinya. Istrinya dipanggil Bu E. Iya Pak. Saya mau hijrah. Kemana? Madinah. Istrinya diem. Terus ditanya lagi. Tapi begini. Apa Pak? Saya akan pergi dan tidak membawa apa-apa. Hanya yang melekat di badan sama mungkin kendaraan yang belum tentu bisa sampai ke Madinah. Lah emangnya kenapa? Orang-orang Mekah melarang saya pergi dengan membawa kekayaan sedikit pun. Dan saya memilih agama, harta akan saya tinggal. Ibu milih apa dan milih siapa? Ibu milih saya sebagai suami, tapi tidak dapat harta. Apa Bu milih harta, tapi kita harus berpisah. Ternyata istrinya Abdurrahman bin Auf menjawab, wahai suamiku, kalau kamu mau pergi silahkan. Nah harta nanti menjadi milik saya. Dan aku bisa dapat yang lain selain kamu. Senyum-senyum istrinya. Akhirnya apa benar Abdurrahman bin Auf hijrah sendirian. Tentu ya di jalan ketemu dengan sahabat yang lain. Lalu kekayaannya padahal beliau ini termasuk orang terkaya di Mekah. Ternyata istrinya memilih harta. Suami ditinggal. Tidak siap hidup sengsara bersama suami. Lebih baik hidup dengan harta. Kenapa? Alasannya tadi. Barangkali loh suami bisa nyari lagi ini. Tapi kalau duit, wah ini susah ini. Ceritanya memang tidak persis seperti itu, tapi intinya seperti itu, ya. Karena dialog itu kan bisa berubah-ubah, ya. Intinya istrinya Abdurrahman bin Auf memilih harta, tidak siap untuk kehilangan harta. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, sahabat Nabi yang lain, Suhaib bin Sinan juga sama. Dia meninggalkan semua kekayaannya. Nah, terus bagaimana nasib sahabat Nabi di Madinah? Ya, tidak punya apa-apa. Kekayaan ditinggal terus dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah di Madinah ada orang-orang munafik bergabung sama orang Islam kok kayaknya tidak ada apa-apanya ya. Akhirnya apa? Mereka memilih pergi ke Mekah. Supaya apa? Supaya tadi bisa menikmati harta kekayaan yang ada di Mekah. Salah satu tujuannya itu.
Tujuannya yang lain tentu ya tidak mau beriman. Tapi tidak mau beriman terus ngumpul sama orang yang beriman, itu juga tidak nyaman. Namun, nasibnya, takdir Allah, nasibnya dua orang ini baik. Dua orang yang kabur dari Madinah, di tengah jalan mereka ditimpa hujan. Terus kemudian hujan itu reda, mereka menyalakan api. Ternyata api itu padam. Terus kemudian hujan datang lagi, gelap, ditambah lagi dengan suara petir. Akhirnya apa? Mereka ketakutan, ya Allah, kita ini kabur dari Muhammad pergi ke Mekah. Kalau begini caranya, wah mendingan lebih baik kita beriman saja. Kabur nyari dunia, ternyata dunia hilang. Terus mendingan beriman daripada nyari dunia yang belum tentu dapat. Akhirnya apa? Nah, dalam kegelapan itu mereka berbisik dengan temannya. Seandainya hujan ini reda, terus kemudian datang waktu pagi, saya akan balik ke Madinah. Lebih baik saya dipaksa masuk surga daripada ikhlas, sukarela masuk neraka. Kira-kira bahasanya seperti itu. Lebih baik saya dipaksa masuk surga, lebih baik saya terpaksa ikut Muhammad daripada saya memilih ikut sama orang-orang Quraisy Mekah. Akhirnya apa? Pagi tiba dan mereka benar-benar balik ke Madinah. Dan mereka datang menemui Rasulullah dan menyatakan diri masuk Islam. Dan sebelumnya mereka terus cerita kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya itu kabur dari panjenengan. Tapi ternyata justru saya kabur itu malah mendapatkan musibah. Maka kami berdua berjanji seandainya datang waktu pagi dan kami selamat, kami akan masuk Islam. Tapi ada yang tidak kabur, mereka tetap di Madinah. Orang-orang munafik ini sebagainya tetap tinggal di Madinah. Hanya saja mereka orang munafik yang tinggal di Madinah, tujuannya juga sama. Mereka masuk Islam, pura-pura masuk Islam, tujuannya juga untuk mendapatkan harta. Jadi kalau masuk Islam itu enak. Nanti kalau ada perang, terus dapat rampasan perang. Jadi kalau pas untung, itu nanti dapat bagian. Kalau pas rugi, ya tidak mau ikut dapat bagian rugi. Hanya saja, ke awal-awal Islam di Mekah itu ternyata banyak ruginya daripada untungnya secara materi. Wah, kalau jadi muslim harus berjuang terus, ini kapan kita untungnya? Akhirnya apa? Mereka memilih menjadi munafik dan kemudian menjadi kafir. Tidak lagi mau pura-pura beriman. Kenapa? Karena tidak menguntungkan. Ada yang masih tetap pura-pura beriman karena menguntungkan. Tapi mereka yang kadang pura-pura beriman, kadang terang-terangan kafir, mereka juga bingung. Kenapa? Karena memang menjadi kafir tidak selalu menguntungkan, menjadi mukmin tidak selalu menguntungkan secara materi. Padahal mereka menjadi munafik itu tujuannya adalah untuk mendapatkan harta dunia. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, dari dua peristiwa ini kemudian turunlah ayat Al-Quran. Perumpamaan orang-orang munafik itu seperti mereka yang menyalakan api. Tapi ternyata apa? Api itu padam. Jadi kalau pas masuk Islam itu menguntungkan, mereka terus beriman. Ketika masuk Islam tidak menguntungkan, mereka meninggalkan Islam. Lalu idealnya bagaimana menjadi orang yang beriman itu? Nah, idealnya ketika beriman maka menguntungkan atau tidak secara materi tetap beriman. Tapi memang Bapak Ibu rahimakumullah, orang beriman itu justru menjadi awal ujian.
Saya kadang-kadang ada pengajian sama teman-teman yang sudah, tentu mereka orang-orang sudah dewasa. Nah, ngumpul-ngumpul dan kemudian tanya jawab ini. Ada banyak pertanyaan, di antaranya adalah pertanyaan begini. Ustadz, saya punya teman, nah dia terus nanya ke saya, apa pertanyaannya? Dulu waktu saya masih kafir, itu hidup saya aman, nyaman, duit banyak, dan tidak ada orang yang mempermasalahkan saya. Tapi setelah masuk Islam, itu keujian itu ada saja. Masalah itu ada saja setelah saya masuk Islam ini. Nah, terus idealnya saya itu gimana? Kenapa saya harus kembali murtad? Jadi nasihatnya sederhana, ya janganlah. Tapi terus gimana? Hidup ini kok jadi kayak susah, bingung. Nah, terus itu ditanyakan ke saya. Maka jawaban saya adalah sampaikan ke temanmu bahwa orang menjadi mukmin justru itu adalah awal ujian. Ketika dia tidak mukmin, maka ujian itu tidak ada. Jadi masuk Islam itu kayak seperti daftar kuliah. Nanti di situ ada kewajiban belajar dan kemudian di situ ada ujian. Coba orang kuliah bayar, wajib belajar, terus ujian. Ketika namanya tercantum sebagai peserta ujian, dia bahagia. Ketika namanya tidak tercantum sebagai peserta ujian, dia malah bingung, sengsara. Berarti dia paham bahwa kuliah itu memang di situ adalah ada ujian. Dalam rangka apa? Meningkatkan kualitas. Nah, maka teman sampean tadi itu ya dikasih tahu bahwa memang masuk Islam itu berarti itu adalah awal ujian. Nah, ujian itu fungsinya bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menguatkan. Maka tetaplah bertahan, suatu saat nanti pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Jadi bersama kesulitan ada kemudahan. Allah pasti akan memberikan jalan kemudahan. Tapi tentu diawali dari ujian dulu. Sebab firman Allah adalah inna ma'al usri. Kesulitan dulu. Karena ujian itu pasti sulit. Kalau ujian itu ringan, itu bukan ujian. Ujian itu sulit. Nah, nanti setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, orang-orang munafik ini, mereka begitu ada ujian sedikit saja, mereka itu sudah keluar dari Islam. Kenapa? Karena memang mereka tidak pernah masuk. Makanya orang munafik itu sangat cepat terungkap kemunafikannya. Sebab apa? Ya memang yang dicari itu sementara. Yaitu harta dunia, tahta yang itu sifatnya sementara. Dan mereka takut mati. Kenapa kok takut mati? Karena tidak yakin akan masuk surga. Bapak Ibu rahimakumullah, orang Yahudi itu mengaku cinta kepada Allah dan mengaku mereka pasti masuk surga. Maka Allah memberikan pertanyaan, sampaikan kepada orang Yahudi, kalau mereka yakin masuk surga, maka cepat-cepatlah mati. Ternyata mereka orang Yahudi itu paling takut mati. Nah, kalau takut mati berarti tidak yakin akan masuk surga. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, lanjutan ayat berikutnya. Ayat 19. Au kasayyibim minas samai. Atau mereka seperti ditimpa hujan yang lebat dari langit. Fihi, di dalam hujan yang lebat itu zulumatun, gelap, wara'dun, dan petir, wabarkun, dan kilat. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Mereka meletakkan jari-jari mereka di telinga mereka, minas sawaiki, karena takut dengan sambaran petir, hadzar maut, takut mati. Wallahu muhitum bil kafirin, dan Allah Subhanahu wa taala meliputi orang-orang
kafir. Bapak Ibu rahimakumullah, perlu saya jelaskan bahwa orang munafik ini ada dua. Ada munafik amali, ada munafik i'tiqadi. Yang dijelaskan dalam Quran ini adalah munafik i'tiqadi. Apa munafik keyakinan itu? Munafik i'tiqadi atau munafik keyakinan adalah orang kafir yang pura-pura Islam. Nah, kalau ada orang Islam melakukan perbuatan orang munafik, nah dia tetap beriman, dia tetap muslim. Tapi orang Islam model seperti ini dia lemah imannya. Karena lemah imannya akhirnya dia bohong. Tapi bukan berarti semua orang yang bohong pasti munafik. Munafik i'tiqadi bukan. Karena kadang-kadang orang itu Islam beriman, ya kadang-kadang jatuh pada maksiat. Kadang jatuh pada dosa, seperti bohong itu kan dosa. Kadang jatuh ke bohong. Nah, tapi dia tetap muslim. Kenapa? Karena orang beriman itu tetap beriman meskipun dia melakukan maksiat. Kapan dia keluar dari iman? Kapan dia keluar dari Islam? Kalau dia keluar melalui pintu yang sama. Masuk Islam itu dengan membaca syahadat. Pintu masuk Islam itu adalah syahadat. Nah, kapan orang keluar dari Islam? Ketika dia keluar melalui pintu syahadat. Ketika dia mengingkari Allah dan Rasulullah, maka dia menjadi kafir. Tapi kalau dia tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulullah dalam beberapa hal, nah maka dia tidak kafir. Nah, orang yang tidak taat ini artinya maksiat. Ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, lanjutan ayatnya, yakadil barqu yakhtafu absarahum. Hampir saja petir itu menyambar pandangan mereka. Kullama adha'a lahum masyaw fihi. Ketika ada cahaya menyinari mereka, mereka berjalan. Wa idza azlama alaihim qamu, dan tatkala gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim. Andai Allah berkehendak, Allah mampu menghilangkan pendengaran mereka, wa absarihim, dan pandangan mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir, dan sungguh Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Bapak Ibu rahimakumullah, ada gambaran yang luar biasa di sini. Kullama adha'a lahum masyaw fihi. Jadi orang-orang munafik itu kalau mendapatkan kenikmatan dan kebaikan, mereka terus berjalan dalam Islam. Tapi ketika menjadi muslim itu merugikan, gelap, mereka berhenti meninggalkan Islam. Berarti ini adalah tanda orang munafik. Yang dicari hanya keuntungan dunia. Karena orang munafik atau orang kafir yang tidak percaya dengan akhirat. Maka kalau ada orang kafir kok sengsara di dunia, itu berarti sengsara dunia dan sengsara akhirat. Bapak Ibu rahimakumullah, ada satu kisah ketika Rasulullah tahun ke-6 Hijriah berangkat ke Madinah untuk umroh. Ternyata apa? Dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya tidak jadi umroh. Rasulullah kemudian mengutus Utsman bin Affan untuk bernegosiasi dengan tokoh-tokoh Quraisy Mekah. Ternyata Pak Utsman bin Affan ini tidak segera pulang. Karena memang begitu sampai di Mekah, tokoh-tokoh Mekah menahan Utsman bin Affan, tidak boleh pulang. Dalam rangka apa? Tokoh-tokoh Mekah akan rapat dulu, sebab urusannya ini penting. Terdengar kabar Utsman bin Affan itu dibunuh.
Akhirnya Rasulullah mengumpulkan sahabatnya untuk baiat. Baiat dalam rangka perang melawan Quraisy Mekah. Dengan alasan Utsman bin Affan sebagai utusan Rasulullah telah dibunuh oleh orang-orang Quraisy Mekah. Akhirnya apa? Seluruh sahabat Nabi berbaiat, siap perang untuk membela Islam di bawah pimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika semuanya berbaiat, ada satu orang yang kemudian dia kabur. Namanya Sas bin Qais. Kabur. Nah, ketika kelihatan ada orang kabur, Rasulullah bersabda, semua kalian dijamin surga, kecuali satu orang ini. Ternyata satu orang itu adalah munafik. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, zaman Nabi, Rasulullah itu Nabi. Yang taat kepada Rasulullah berarti surga, yang maksiat terhadap Rasulullah berarti neraka. Perjalanan sudah jauh dari Madinah ke Mekah. Ternyata apa? Masih ada satu orang yang menyusup bersama barisan Rasulullah. Nah, kapan itu terbukti? Kapan itu terungkap? Ketika ada baiat perang. Nah, secara hitung-hitungan, sahabat Nabi tidak siap perang. Mereka itu berangkat itu untuk umrah, bukan untuk perang. Maka tidak membawa senjata lengkap. Nah, begitu mendekati kota Mekah, tinggal masuk. Kau terus diajak perang. Secara hitung-hitungan, wah kalah. Kalau kalah berarti mati. Begitu pertimbangannya mati ini, kabur dia. Wong dia gabung bersama Rasulullah itu untuk mencari hidup, kok ini diajak mati. Saya itu gabung itu nyari hidup supaya aman, dia pura-pura Islam. Ini kok terus malah diajak perang. Ini kemungkinan kalah ya, nah, akhirnya dia kabur. Disitulah kemudian Rasulullah bersabda, semua kalian dijamin surga kecuali satu orang yang naik onta itu. Nah, satu orang inilah yang munafik. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, dari sinilah kemudian kita paham bahwa ujian kehidupan itu memang harus ada. Siapapun yang mengaku beriman pasti nanti akan diuji. Fungsi ujian itu apa? Ya, satu untuk menguatkan. Nah, fungsi yang kedua untuk membedakan. Persis seperti orang kuliah, mahasiswa yang kuliah. Saya sering ngasih contoh mahasiswa kuliah, ini memang paling kelihatan. Karena dekat kita ini kan banyak kos-kosan mahasiswa kuliah. Jadi ketika mereka daftar kuliah itu ya harus siap ujian. Untuk apa? Untuk mengukur kemampuannya. Kenapa? Ya kalau terus jadi mahasiswa lulus S1, gelarnya sarjana, tapi terus kemudian mohon maaf mungkin pelongo, nggak ngerti apa-apa, itu kan ya malah memalukan ya. Itu nanti yang hancur itu ya kampusnya. Masa kamu punya gelar S1 sarjana, masa enggak bisa? Apalagi mohon maaf mungkin gelarnya kamu kuliah di mana, di sana ini. Jurusan apa? Jurusannya pendidikan Islam. Wih, berarti pintar membaca Quran. Begitu suruh membaca Quran ternyata enggak bisa sama sekali. Nah, terus gimana kamu dulu kuliah? Ya dulu ya disuruh, terus ya disuruh belajar Quran. Terus ya wes disuruh saja, enggak diuji, enggak dites. Enggak. Tapi disuruh. Nah, kalau disuruh terus kemudian tidak dites, mahasiswa enggak mungkin perhatian. Memang caranya ya disuruh. Siapa yang tidak bisa membaca Quran atau baru ngertinya alif bata, jadi standarnya mungkin. Kadang memang ada yang masuk kuliah itu dites Qurannya. Ternyata apa?
ya mirip dengan lulusan TK lah. Dia bisa membaca alif ba ta pelegak, beleguk pelan-pelan gitu. Nah, terus kemudian dia disuruh. Nah, kalau segera disuruh tidak diuji, tidak akan ada perhatian. Ya memang pada akhirnya ya harus diuji. Nanti kalau nilainya itu A, berarti syaratnya ini. Nilainya B, nanti selanjutnya ini dibuat standar. Kalau makharijul hurufnya pas, tajwidnya panjang pendeknya pas, nanti nilainya A. Kalau nanti ini nilainya B, nah nanti yang nilainya C, nanti disuruh belajar lagi, diuji lagi. Nah kalau ada ujian, pasti ada perhatian. Tapi kalau tidak ada ujian, tidak ada perhatian. Jadi kuliah tidak seperti kuliah kalau tidak ada ujian. Beriman tidak seperti beriman kalau tidak ada ujian. Maka ujian ini memang ada. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita beriman kepada Allah dan Allah tidak memberikan ujian yang berat, maka kita harus bersyukur. Karena ujian dalam hidup itu berat. Nah, berarti ujian kita adalah kita syukur apa tidak. Karena ujian ini ada dua, ada ujian berupa kenikmatan, ada ujian berupa kesengsaraan. Nah, kalau ujiannya itu berupa kenikmatan, dia sehat, ekonominya cukup, keluarganya sehat-sehat. Nah, maka ujian kita adalah syukur apa tidak syukur. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang syukur. Nah, kata sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengatakan, kalau saya diberi kenikmatan dan saya bersyukur, itu saya lebih bahagia dibandingkan saya mendapat ujian kemudian saya bersabar. Karena bersabar dalam ujian itu lebih berat dibandingkan dengan bersyukur dalam kenikmatan. Sabar dan syukur dua-duanya baik. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang tadi yang bisa bersyukur. Karena bagaimanapun juga kita insya Allah lebih nikmat dibandingkan dengan mereka yang sengsara. Kita lebih kaya dibandingkan dengan mereka yang miskin. Ya. Karena kalau kita lihat, mohon maaf saudara kita di Palestina, mereka bisa makan saja untung. Mereka punya rumah, ya kebanyakan tidak punya rumah. Makan belum tentu ada. Dan itu ujian yang berat. Nah, kita yang seperti ini, tentu keadaan seperti ini wajib kita syukuri. Nah, dengan syukur maka Allah Subhanahu wa taala menjamin la in syakartum la azidannakum. Jadi kalau kita bersyukur atas nikmat Allah, Allah pasti akan menjaga nikmat itu. Karena cara menjaga nikmat itu adalah dengan mensyukurinya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, idealnya orang yang beriman itu adalah dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dunianya dapat ya syukur, dunia tidak dapat ya syukur. Ada sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi ini dari Madinah. Sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, itu ada beberapa sahabat Nabi dari Madinah ini yang datang ke Mekah untuk kemudian baiat. Baiatnya itu sampai 2 kali. Nah, baiatnya itu di Aqabah, maka disebut dengan Baiatul Aqabah 1, Baiatul Aqabah 2. Nah, pada baiat yang kedua, sahabat Nabi atau masyarakat Madinah yang sudah masuk Islam, mereka berjanji akan membela Rasulullah seperti mereka membela jiwa, raga, harta, dan keluarga mereka. Mereka kemudian bertanya, ya Rasulullah, kalau kami membela panjenengan, apa yang kami dapatkan? Rasulullah menjawab, kalian mendapatkan surga.
Maka sahabat Nabi yang dari Madinah ini menjawab, Rodina, kami ikhlas, kami ridho, kami siap membela panjenengan dan kami mendapatkan surga. Itu janji kaum Ansor. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah, janji ini terlaksana, stabil, aman, nyaman. Kapan ujian itu datang? Ujian itu datang setelah perang Hunain, tahun ke-8 Hijriah. Setelah perang Hunain, Rasulullah mendapatkan harta rampasan perang. 40.000 onta. 24.000 onta. 50.000 kambing. Kerbau kayaknya tidak ada. Jadi yang umum di Arab itu kambing dan onta. Jadi ini onta satu negara, satu kabilah besar, 24.000. Kambingnya ada 50.000. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, oleh Rasulullah onta ini dihadiahkan ke tokoh-tokoh Arab. Kambing-kambing juga dihadiahkan ke tokoh-tokoh Arab. Yang mereka diperangi oleh Rasulullah. Setelah mereka kalah, dikasih hadiah oleh Rasulullah. Jadi diperangi, terus kalah. Setelah mereka kalah, mereka dikasih hadiah. Ada yang baru masuk Islam, dikasih hadiah 100 onta. Masih nanya lagi, anak saya ya Rasulullah, anakmu 100, kamu 100 onta. 100 onta. Nanya lagi, nah kalau anaknya 2 dikasih masing-masing 100. Ada yang dikasih kambing, sampai habis semua harta Rasulullah. Akhirnya kaum Ansar ini ngumpul. Kita memerangi mereka. Mereka musuh kita, mereka kalah. Tapi kalau mereka yang malah yang dapat harta, kita kok malah tidak dapat. Ya, mereka ada yang belum masuk Islam. Mereka ada yang baru saja masuk Islam. Mereka dapat 100 onta. Kita perang, kita malah tidak dapat apa-apa. Akhirnya apa? Masyarakat Madinah ini, kaum Ansar ini ngumpul. Terus mereka ngerundel. Kalau kita tidak dapat apa-apa ya. Itu yang kita perangi malah dapat harta banyak, kita tidak dapat. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, ada sahabat Nabi yang ini adalah kepala suku Madinah. Namanya Sa'ad bin Ubadah. Dia datang, ya Rasulullah, tolong selamatkan kaum Ansor. Jadi Sa'ad bin Ubadah ini ngerti, ini bahaya ini. Protes terhadap kebijaksanaan Rasulullah itu bahaya. Maka sahabat Sa'ad ini lapor kepada Rasulullah, selamatkan kaum Ansor. Kalau tidak mereka akan hancur. Rasulullah bertanya, wahai Sa'ad, kamu sendiri bagaimana? Ya Rasulullah, saya ya sama seperti kaum Ansor. Saya juga tidak enak, masa saya tidak dapat apa-apa, ini sementara mereka dapatnya banyak. Akhirnya Rasulullah mengumpulkan kaum Ansor. Kumpulkan kaum Ansor, selain Ansor jangan boleh ikut. Maka disitulah kemudian Rasulullah bertanya, bukankah kalian dulu sudah berbaiat akan membela Islam, membela Rasulullah, dan untuk kalian adalah surga. Ya memang benar sih, tapi masalahnya ketika harta ini sudah ngumpul, ternyata ini ujian ini. Jadi Bapak Ibu, saya itu membayangkan kalau kaum Ansor saja itu masih gerundel ya. Lalu bagaimana dengan masyarakat yang lainnya selain kaum Ansor? Mereka melihat langsung Rasulullah. Dan mereka yakin Rasulullah itu benar. Itu saja perasaan itu masih agak gerundel, agak kurang nyaman. Tapi hanya saja sahabat Nabi itu mereka ketika jatuh pada kesalahan mereka cepat sekali sadar. Jadi Rasulullah kemudian mengajak mereka dialog. Bukankah kalian dulu berjanji seperti ini? Maka kalian akan tetap mendapatkan surga selagi kalian ikhlas.
Akhirnya Rasulullah terus kemudian menyampaikan beberapa hal. Di antara yang disampaikan oleh Rasulullah adalah, bukankah mereka orang Arab, masyarakat Quraisy Mekah itu pulang dengan membawa onta, pulang dengan membawa kambing, kalian nanti akan pulang dengan membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalian milih kambing atau milih Rasulullah? Ya tentu kaum Ansar ini tidak mungkin lah. Kalau Rasulullah itu disamakan dengan kambing itu tidak mungkin. Mereka akhirnya, ya Rasulullah, kami pasti memilih panjenengan. Nah, seandainya kaum Ansar pergi kemanapun, maka aku akan ikut kaum Ansar. Ketika kaum Ansar nanti pulang, aku akan pulang ke Madinah. Nah, akhirnya kaum Ansar tadi memilih Rasulullah. Dan mereka kemudian sadar bahwa mereka protes terhadap Rasulullah itu salah. Tapi begini, jadi bahwa orang yang beriman sudah janji akan membela Islam, membela Rasulullah, ujiannya itu pasti datang. Hanya saja kalau imannya itu benar, pasti ujian itu akan dilalui, dilewati dengan mudah. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu rahimakumullah, kita dijauhkan oleh Allah dari ujian. Dan kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mekaten ingkang saged kula aturaken, mekaten ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi wonten manfaatipun kangge kula lan kangge panjenengan sedaya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.